Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pepatah yang mengatakan, bila tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selvi Milani, saya dari kelas 2 TRPLA, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek, yaitu menjelaskan tentang menerapkan pengkoneksian database menggunakan JDBC. Maka dari sebelum itu, untuk melanjutkan ke pemrograman itu, terlebih dahulu kita mempunyai aplikasi yang bernama XAMPP. Um, kita download dulu XAMPP-nya. Untuk aplikasi XAMPP-nya, seperti gambar berikut ini. Nah, ini harus di startnya. Start dulu Apache dan MySQL. MySQL-nya apabila sudah di start, maka ini akan berubah jadi warna hijau. Berarti SAMPP-nya bisa kita gunakan. Apabila user belum mempunyai aplikasi XAMPP ini, kita bisa mendownloadnya lewat Google Chrome atau uh, Google yang kalian punya di perangkat. Nah, di sini ini merupakan uh, mohon maaf, link untuk mendownloadkan SAMPP-nya terlebih dahulu. Di sini banyak fitur-fitur SAMPP. Ini bertipe data Windows atau perangkat kalian Linux atau iOS dan ini. Dan di sini berapa banyak banyak sekali versi dan sesuai dengan perangkat yang kalian punyai. Setelah SMPP-nya sudah di-download, maka kita membuat database terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke perkodingan. Nah, kita buka dulu. Ini merupakan localhost slash dan php_my_admin. Maka akan mengeluarkan tampilan seperti layar ini. Nah, terus apabila ingin membuat database-nya, maka klik new. Dan loading dulu. Klik database yang akan dibuat, terus create, buat. Dikarenakan saya sudah punya database yang telah dibuat, yang bernamakan data mahasiswa. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Saya mempunyai 4 tabel yang berisikan agama, jenis kelamin, kelas, dan mahasiswa. Kita klik dulu tabel agama. Nah, di dalam agama terdapat ID agama dan nama agama. Di sini ID agamanya itu auto increment ya, teman-teman. Jadi kita bisa memanggil ID ini. Nanti kita akan mengkoneksikannya uh, pemrograman pemrograman Kotlin. Di sini ada ID agama, terus ID agama yang satu nih, agamanya apa? Sini Islam, saya tulis Islam. Terus dua apa? Konghucu, terus tiga Buddha, empat Protestan, lima Katolik, dan enam Hindu. Baik lagi. Uh, pada tabel kedua, nah tabel kedua ada jenis kelamin. Di jenis kelamin ini saya menuliskan ID gender dan gender. Dan kalau ID ini saya auto increment. Jadi dia langsung database-nya langsung auto increment nomornya nomor berapa gitu. Dan gendernya ada perempuan, saya taruh jadi ID-nya satu. Dan kedua ini laki-laki. Terus di tabel yang ketiga ada tabel yang bernama kelas. Nah, pada ID kelasnya ada satu dan dua juga sama. Dan di sini ada nama kelas 2 TRPLA dan 2 TRPLB. Dan terakhir ada tabel mahasiswa.
Nah, di data mahasiswa ini terdapat beberapa file field atau kolom. Di sini ID mahasiswa auto increment, terus ada nama mahasiswanya. Di sini banyak sekali nama mahasiswanya. Di sini ada 25 mahasiswa. Terus di sini ada NPM-nya, di sini ada ID gender. ID gender ini sesuai dengan tabel jenis kelamin yang telah kita tampilkan sebelumnya ya. Dan di sini ada ID agama, di sini saya acak agamanya itu agama apa aja. Terus di sini ada ID kelas. Tadi itu ada satu kan misalnya TRPLB, TRPLA, kedua itu ada TRPLB, dan di sini saya acak. Di sini ada nilai. Nah, 70, 75, 90, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mengkoneksikan database ini ke codingan, bagaimana sih kita lanjut ke codingan? Nah, di sini ada codingan yang dat yang project ini saya kasih dengan nama ujian MySQL. Di sini kita mengimport apa saja yang kita butuhkan di dalam codingan ini. Di sini saya ada import Java SQL connection, berarti kita mengkoneksikan SQL yang ingin kita gunakan. Terus ada driver manager, terus ada resource set ya. Dan ini akan digunakan untuk codingan yang ada di dalamnya. Di sini ada variabel JDBC, ini untuk mengatur, untuk memanggil MySQL-nya yang akan kita gunakan. Di sini ada di DBURL, JDBC, MySQL, localhost data mahasiswa. Data mahasiswa ini adalah database yang telah kita buat seperti ini. Ini. Nah, ini database-nya dengan nama data mahasiswa, dengan tabel mahasiswa, dan tabel-tabel yang empat tadi, komponen tadi, kita panggil di codingan ini. Sini. Ini nama database-nya. Saya kasih dengan nama data mahasiswa. Dan ini value root, berarti dari awal. Di programnya emang dari nol. Di sini database-nya itu passwordnya itu kosong atau enggak. Kalau enggak, ya diisi kosong. Ada atau enggaknya itu password tetap harus diisi. Biarpun tidak ada password. Dikasih kosong saja. Ini variabel-variabel yang akan kita gunakan dan ini wajib harus ada ya. Terus ini ada variabel untuk mengkoneksikannya, variabel connection. Terus ada statement, Java SQL statement null berarti mulai dari awal, dari kosong program itu. Ada resource set, terus ada class for name, jadi BC driver. Berarti dari sini MySQL jadi BC driver. Terus ada koneksi, driver manager, get connection. Jadi get connection itu mengoreksinya itu dari mana aja. Di sini ada DB-URL, berarti dia mengambil dari DB-URL ini dengan user root. Mana tadi? User root ini dan password ini. Berarti dia mengkondisikan dari ketiga variabel ini. Terus ada statement connection. Dari create statement. Berarti kita membuat statementnya itu. Terus untuk menampilkan data mahasiswa, di sini saya mempunyai variabel SQL yang saya kasih nama SQL dengan cara select mahasiswa, data mahasiswa dengan nama mahasiswa ini maksudnya. Ya, kita bagi dua dulu ya, biar lebih memahami. Ini nama mahasiswa dari tabel mahasiswa kita untuk mengkoneksikannya itu kita menggunakan titik. Itu untuk menjoinkan antara tabel mahasiswa itu dengan apa aja yang ingin kita panggil, kolom yang ingin kita panggil. Nah, di sini saya memanggil dari tabel mahasiswa ke nama mahasiswa, berarti saya memanggil nama mahasiswanya.
Terus mahasiswa, tabel mahasiswa, terus NPM. Saya memanggil kolom NPM. Terus nilai. Sini, di ujung ya. Nih. Nah, nilai. Saya ingin memanggil tabel nilai dengan cara dengan mengetik mahasiswa nilai. Terus, ya, mohon maaf agak nge-lag laptop saya. Terus, saya ingin memanggil tabel lain nih, kayak untuk menyambungkan tabel satu dengan kolom yang kita panggil atau menyambungkan tabel satu kolom yang kita panggil dengan menggunakan titik atau menjoinkannya itu dengan titik dan untuk memisahkannya itu dengan koma. Ya, salah titik dan koma itu juga berakibat fatal dan akan menyebabkan program yang kita buat itu menjadi error. Dan di sini saya memanggil jenis kelamin. Nih, tabel jenis kelamin. Bentar. Si loading. Jenis kelamin. Saya jelaskan sedikit dulu. Sambil menunggu loadingnya ini. Jenis kelamin dengan gender. Gender ini ada dua ya tadi yang telah saya tampilkan di awal. Dengan tabel jenis kelamin. Nah, ini jenis kelamin dot gender. Nah, saya memanggil kolom gender dengan dengan nama tabel jenis kelamin gender, terus agama, nama agama. Berarti tabel agama memanggil nama agama apa yang ingin kita panggil. Nah, sini ada nama agama. Terus ada kelas dan nama kelas. Berarti saya panggil tabel kelas dengan nama kelasnya. Nah, dua nama kelas tadi ada dua ya, dua TRPLA dan dua TRPLB. Dan daripada sintaksnya itu kepanjangan sampai menyamping, jadi saya enter. Maka otomatis eh, simbol minus ini simbol minus, mohon maaf, simbol plus ini akan muncul dengan sendirinya. Lalu saya enter, saya ke samping lagi, from berarti dari mahasiswa. Berarti dari table mahasiswa, join ke table jenis kelamin, terus on, berarti dia ini membuka lah, memanggil, gimana ya bahasanya itu, ya menggabungkan lah antara tabel mahasiswa dengan ID gender terus sama dengan kita panjangin dulu ya. Nih, on mahasiswa dari tabel mahasiswa artinya dengan ID gender ini ada satu dan dua ya. Jadi tadi kan di tabel mahasiswa itu saya menyukai ID gendernya itu ada satu dua berarti itu ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terus sama dengan jenis kelamin. Jenis kelamin ini tadi itu di tabel jenis kelamin. Terus kita menghubungkan lagi ke ID gender. Jadi kenapa harus dua kali? Ya emang gini sistemnya ya, biar lebih kompleks lah, biar lebih terarah lah gitu kan, biar biar terpanggil lah gitu kan, biar max antara ID yang ingin kita gunakan kita panggil. Terus di bawahnya lagi tuh saya enter lagi kan daripada kepanjangan menyamping. Jadi saya enter lagi. Terus saya join lagi. Join table agama on mahasiswa. Buka open dia ya. Open dari mahasiswa dari table mahasiswa ke ID agama sama dengan agama. Ini ID agama ini satu dua tadi kan sampai 6 tadi sampai penghujung atau sampai apa tadi lupa dari tabel agama terus memanggil lagi ID agama berarti mahasiswa dari tabel mahasiswa
menyambungkan ke ID agama. ID agama ini eh, program ini kayak mengecek ID yang diinputkan itu nomor berapa sih. Jadi dia akan mengecekkan menampilkan data mahasiswa itu. Dia itu beragama apa. Angka, jadi yang diinputkan itu cukup angkanya aja. Jangan eh, memanggil namanya misalnya Islam Islam itu enggak. Jadi harus itulah gunanya ID untuk mempersingkatnya itu. Terus join class on mahasiswa.id class. Jadi dari table kelas open buka nih untuk mahasiswa, dari table mahasiswa ke ID kelas yang telah diinputkan tadi, terus ke table kelas ID kelas, dia ngecek nih, oh ID kelasnya ini menyebutkan satu atau dua. Kalau satu berarti dia ini dua TRPLA, ke dua berarti kalau menyebutkan angka dua berarti dia dua TRPLB. Nah, coba kita run dulu ya variabel SQL ini sebelum kita melanjutkan ke yang lainnya. Untuk merunnya itu ada di bawah, saya taruh di bawah. Nah, kita panggil dulu SQL. Ini saya kasih nama apa ya? SQL 1 kah? Oh, SQL aja. SQL aja. SQL. Oke, kita run terlebih dahulu. RS nih. Sebelum itu kita hmm, kita komen dulu. Nah, komen terlebih dahulu. Biar nggak pusing ya. Kediran. Oke, kita run terlebih dahulu. Segradel ya. Sistemnya itu sama aja, cuman main di SQL, variabel SQL-nya itu. Ini yang kedua ini sama aja sih. Cuman bedanya itu di ujung. Kita menggunakan apa yang kita gunakan. Tinggal di copy paste aja. Dan sesuai dengan yang kita butuhkan. Tuh. Saya jelaskan ya terlebih dahulu sambil menunggu build ujian MySQL-nya di run dulu. Ya, ini variabel mencari nilai terbesar ke terkecil. Berarti kita mau mengurutkan nilai yang terbesar siapa sih? Nilai terkecilnya itu siapa sih? Jadi kita mengurutkan. Ini sama aja, tinggal di copy paste. Terus ditambahkan order by nilai DISC. DESC. Jadi diskrement kalau nggak salah. Ya, diskrement. Diskrement, mohon maaf. Descending. Descending, ascending. Ya. Kalau nilai terbesar ke terkecil, dia order by nilai descending. Emang tulisannya itu sesuai dari sintak, eh, emang dari sononya, dari sananya. Kita mencari nilai order dari order by. Gimana? Kita mencari nilai dari descending, DESC. Terus untuk mencari nilai terkecil ke terbesarnya itu sama aja, tetapi di sini ASC, ascending order by nilai ascending. Untuk sintaks di atasnya itu sama aja ya. Terus untuk variabelnya itu saya bedain ini SQL, terus SQL 1, SQL 2, SQL 2 itu mencari nilai terkecil ke terbesar, SQL 1 mencari nilai terbesar ke terkecil. Itu ada ascending, ingat mencari nilai terbesar ke terkecil, ascending mencari nilai terkecil ke terbesar. Terus untuk menampilkan 5 terbesar, menampilkan nilai terbesar itu dengan ini. Order by nilai descending limit 5. Nah, udah ada nih.
Udah ngeram. Udah. Wah, merah guys. Kita lihat dulu. Wah, merah. Kita ini ya, siapa tahu berpengaruh nih. Kita buka dulu komennya. Biasanya itu codingnya itu sangat berpengaruh ya guys ya. Titik komanya itu tuh harus bener-bener teliti lihatnya itu. Kalau nggak teliti udah sih error semuanya. Terus ini ya, kita lanjutkan lagi. Ini menampilkan 5 terbesar sama aja. Terus hanya ditambahkan limit 5. Ya, coba sini. Order by nilai descending limit 5. Berarti cuman 5 terbesar aja nih yang akan keluar nantinya. Tuh. Ini order by descending limit 5. Terus ini menampilkan 5 terkecil. Berarti order by nilai ascending limit 5. Untuk codingan di atasnya itu sama aja, cuma ditambahkan ini, ujungnya ini aja. Untuk mengurutkannya ya. Terus untuk menampilkan data agama Islam, sini. Nih, menggunakan where. Di mana nama agama, nama tabel nama agama, tadi tabelnya itu agama, memanggil nama kolom. Nama kolomnya itu nama agama Islam. Berarti dia hanya memanggil nama agama Islam. Dia melihat nih, programnya mau cek agama Islam itu ada berapa orang gitu. Terus untuk menampilkan data agama selain Islam, ini where di mana nama agama berarti bukan bukan agama Islam gitu. Ditambahkan ini tanda seru. Berarti gitu tuh kalau dalam program itu tanda seru itu kayak bukannya itu balik. Kenapa ya guys ya merah guys? 11. Hmm. Dulu ya guys ya. Baik, saya akan melanjutkan eh, codingan penjelasan saya tadi. Ternyata teman-teman, mohon maaf, di sini tadi mungkin saya belum ada asli library, ini sudah selesai ya, sudah saya compile. Jadi saya melihat apa sih yang kurang kan? Ternyata belum itu teman. Apakah ini sudah rekam? Mohon maaf. Mohon maaf ya teman-teman ya. Eh, laptop saya itu kadang ngelek-ngelek. Jadi saya sudah menemukan, saya ulangi lagi ya, mungkin tadi belum terekam apa yang saya omongin, yang saya jelaskan. Ternyata ada di MySQL connectornya. Ini tuh bisa di-download dalam file apa ya? Bentar. Em, MySQL ini bisa ke download. Bentar ya. Like serta. Bentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Soalnya laptopnya nge-freeze. Ya, untuk mendownloadkan jar itu bisa menggunakan dengan mendownloadkan terlebih dahulu ini.
lihat. Nah, di sini tuh, karena saya lihat dulu, kita udah di share. Nah, udah share. Nah, di sini dengan klik HTTPS dev MySQL download ya, MySQL. Terus di sini Microsoft Windows. Terus kemarin itu saya pilih prefer independent. Terus zip platform independent arsitektur independent zip arsitektur. Terus di download, terus di ekstrak. Terus filenya seperti ini. Ketika sudah di download, dia kayak gini. Terus sudah di ekstrak, misalnya di kayak gini. Ekstrak, show more option, ekstrak here. Terus kalau udah di ekstrak, nih, ini di copy aja. Copy. Di copy saja. Ctrl C ya. Filenya ini aja yang di copy terus dipastekan ke program kita tadi. Nah, ke sini ke Kotlin-nya. Terus kalau udah di paste, udah di copy paste, terus klik OK, terus klik kanan di sini. Terus begini ada add as library, terus klik kanan, terus dia munculkan kayak tampilan gitu, terus oke, klik OK aja. Eh, udah selesai itu ya permasalahan tadi. Cuman di situ, padahal itu sudah ada loh. Apa jar MySQL jarnya itu tadi di situ. Cuman saya belum add aja ke asli library. Udah di add cuman mungkin dia harus nge-refresh lagi karena saya sudah membuat codingan ini terus saya buka lagi pas malam harinya terus harus di add lagi ke add as library. Terus ini ya RS statement execute query. Masuk di kan. Oke. Ini saya tadi kita panggil ya ini ya. Kita panggil ini tadi. Kita akan merankan ini. Ini nanti saya jelaskan terlebih dahulu. Ini nggak apa-apa ya daripada error lagi nanti ini nggak apa-apa. Kita fokus dulu ke data seluruh mahasiswa yang ingin kita panggil. Oke, kita run terlebih dahulu programnya. Ini ujian SQL. Lalu itu saya jelaskan lagi karena ini ngeran ini lama, sedikit lama. Terus ini ya, ini data agama saya Islam tadi saya jelaskan dengan memberi where ah udah kalau dia cepat cepat, kalau dia lama lama gitu. Nah, ini ini data seluruh mahasiswa. Ini sesuai dengan database ya, database itu. Ini ada selfie, saya sendiri, Nita, Anggulina, Nurusha gitu. 75 78, 90. Hmm, bisa dilihat. Ini sesuai dengan database. Mana ya database-nya ya? Nih, kita lihat dulu untuk pembuktian. Kita cek apakah benar. Nah, selfie ini sama. Ini sesuai dengan database. Kita panggil. Terus, oh, kita panggil lagi nih. Mau yang manggil mana nih ya? Banyak ini ya. Jadi yang penting-penting aja lah ya. Misalnya, udah saya jelaskan, lanjut jelaskan. Ini untuk menampilkan data jenis kelamin laki-laki. Kok ada dua ya? Jenis kelamin perempuannya kok ada dua? Saya, kok ada dua ya? Hmm, terus dulu. Soalnya ada dua laki-laki perempuan. Kurang teliti guys ya. Nah ini menambahkan jenis kelamin, data jenis kelamin laki-laki dengan where gender. Berarti dari kolom gender dari tabel jenis kelamin, terus pilih kolom gender, gender laki-laki aja. Jadi dia akan menampilkan data hanya laki-laki, menghitungkan jumlah laki-laki ini berapa. Terus sama juga dengan gender perempuan. Dia akan mencari berapa gender perempuannya. Nah, pembuktian ya, ini SQL-nya kita yang perempuan aja. 8. Panggil SQL 8.
Bergender perempuan. Ambil dulu. Ini selanjutnya kita akan bahas ini. Ini terakhir ya, guys ya. Nanti dia akan menampilkan jenis kelamin perempuan. Insya Allah kita tidak, eh, semoga saja dan mengeluarkannya. Ini saya untuk mempercantik aja ya guys ya. Kayak biar lebih menarik aja, kayak ada pembatas gitu antara data yang lain. Biar tidak pusing user melihatnya. Ini datanya mana aja nih? Di sini membedakan nama satu dengan nama yang lainnya. Saya kasih tembangan, pemintang, nah banyak lah. Ya, saya jelaskan sedikit ya, semurungguran. Di sini untuk menampilkan jumlah berdasarkan agama. Nah, udah pas. Apakah tershare screen? Ah, tershare. Oke. Nah, di sini. Ini adalah gender perempuannya. Perempuan semua kan, bisa dilihat di sini. Nah, ada Selfie, Nita, Anggun, Nina, Nursyahin, saya pendekkan aja, Evi, Afifa, Rabiatul, sini panjangnya Alfi, Oshi. Nah, ini perempuan-perempuan. Ini saya acak ya guys, saya acak namanya. Kayak gendernya itu, saya taruh ke sini. Jadi ini. Terus dengan nilai ini, terus ya kita cek, cek lagi, kita run lagi nih. Kalau memang kurang puas, eh, nilai terbesar nih, nilai matematika 5 terbesar. Kita lihat di SQL 4. SQL 4. Kita panggil SQL 4. Nah, saya buat gini biar nggak kayak pas ngeluarin itu nggak panjang ya. Jadi hanya memanggilkan variabelnya aja. Jadi saya tulis gini. Tinggal enak tuh manggilnya, mau manggil variabelnya mana. Jadi kayak nggak panjang aja tuh. Kayak pas hadiran itu, tampilan itu nggak panjang. Ini jumlah mahasiswa berdasarkan agama saya. Ini tuh sama aja ya. Ini tiga terakhir nih. Sama aja. Saya menjelaskan satu codingan aja. Terus di copy-copy terus harus fokus antara tabel sama tabel yang akan kita panggil dengan nama kolom yang kita kaitkan, yang kita gunakan di dalam programnya. Seperti ini saya jelas singkat. Ini slash n ini biar ada jarak ya. Kan di program itu kan nggak bisa tuh nentuin jaraknya tuh kayak gimana. Jadi kita pakai slash n, samping garis miring dari, dengan saya kasih namanya rs record ini. Nah, hmm, nilai terkecil dan selama masa nilai terkecil. Nah, 30, 33, 40, 44. Ini tuh 5 terkecil. Nilai data 5 terkecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan menampilkan jumlah mahasiswa berdasarkan agama. Bagaimana sih cara kita menampilkan jumlah agama itu? Di kelas saya itu ada berapa agama nih yang Islam, agama Buddha ada berapa orang gitu kan. Nah, ini variabel sreg, statement reg, SQ query dengan select nama agama, nama agama dari tabel agama, kolom nama agama dari tabel agama. Terus dengan kondisi while rsrec ini harus ditulis biar kayak dia melanjutkan kayak update terus gitu. Variabel agama ini nama variabelnya, terserah mau apa. Saya tulis agama biar nggak pusing. Terus rsrec jadi nggak sama ya dengan variabel yang ada di atasnya. Pada atas kan cuma rs aja gitu.
RS S aja kan ya, RS aja. Terus nolek. Terus ada get string. Ini tuh bertipe data apa? Kalau nama agama saya itu string ya, iyalah string. Kalau INT itu untuk menentukan bilangan desimal. String itu untuk menentukan kayak kata-kata gitu. Kata-kata, iya kata-kata. Menentukan alfabet itu lah, angka. Angka itu integer. Terus ada kolom, kolom yang akan kita panggil di sini saya nama agama yang kita panggil. Terus ini merupakan variabel SQL ke 10. Terus select count nama agama. Berarti memanggil nama agama untuk menjumlahkan tadi, menjumlahkan nama agama itu dari from, jadi dari data mahasiswa. Data mahasiswa kan semuanya lengkap tuh. Ada 12 12 12 tadi. Ngecek. Terus dijoinkan di sini agama, agama. Jadi dari tabel agama on membuka dari tabel mahasiswa. Jadi mengambilnya itu dari mahasiswa ya. Dari tabel mahasiswa dengan kita mengkaitkan dengan ID agama terus sama dengan agama. Dari tabel agama terus kaitkan ke ID agama. Dia ini programnya mau cek nih agamanya ini 1 2 3 4 5 6 dan hitung nih, hitung tuh kan dengan fungsi count tadi. Where di mana nama agama, kita bilang agama ini manggilnya ini dolar agama di tabel agama. Terus di sini statement execute query, query SQL 10. Terus ada if, rs, next. Selanjutnya, terus print saya mengeluarkan ini print jumlah mahasiswa beragama, variabel agama, ini agama, terus dikaitkan plus rs get string count, jadi menambahkan nama agama dari tabel nama agama, dari kolom nama agama. Kita cek ya. Ini sama aja nih ketiga ini. Langsung aja ya. Jadi enggak 2 3 kali run. Karena lama ngeranya guys. Nah, katanya sudah buruk. Terus jumlah gender mahasiswa. Di sini ngitungnya sama aja. Harus teliti. Ada select gender from. Berarti dari kolom gender berasal dari tabel jenis kelamin. Terus while dari sama aja nih. Makanya saya taruh di atas. Jadi mudah untuk dipanggil. Jadi variabel ini di atas untuk menampungkan 3 variabel yang ada di bawahnya. Jadi nggak perlu lagi menuliskan banyak variabel, satu variabel yang ada di atas. Kita panggil, terus men-select gender. Berarti dari kolom gender. Terus mahasiswa, dia mengecek nih dari tabel mahasiswa, join ke jenis kelamin, dari kolom jenis kelamin, maaf, tabel jenis kelamin, terus dia mengambil dari tabel mahasiswa. Terus kita mau cek ID gendernya sama aja ya, gender, terus panggil ke gender, dia masih berjenis kelamin, gender berapa. Terus dihitung pakai kondisi count, ini menghitung jumlah ya, count itu bukan jumlah. Itu kan jumlah gender. Perempuan itu berapa? Laki itu berapa? Terus ini menentukan jumlah kelas mahasiswa ini dia ini uh, dari kelas mana? Kalau kelas 2 TRPLA itu ada berapa orang? Dari kelas 2 TRPLA itu berapa orang? Sama aja menggunakan fungsi select count. Terus panggil. Ini dari uh, table nama kelas, dari kolom nama kelas. Dari kolom nama kelas. Ini nama tabelnya ya, kelas. Kita mengambil dari kolom kelas, memanggil tabel yang bernama kelas gitu. Udah kita run, ini terakhir. Kita run dulu. Ini ya, codingannya itu seperti ini. Ini tuh kita tuh harus fokus melihat itu karena dia salah titik aja itu tuh error kayak tadi tuh. Nah ini
jumlah agama mahasiswa. Jumlah mahasiswa beragama Islam itu ada 13 orang, sedangkan Konghucu itu nggak ada, nol. Terus Buddha 7, terus Katolik 3, Hindu 4, gitu. Ini sesuai dengan ID yang ditulis di tabel mahasiswa ya. Ada satu dua itu kan banyak tuh. Nah ini saya jumlah gender mahasiswa. Berarti yang jumlah mahasiswa berjenis kelamin perempuan ada 10 orang, berjenis kelamin laki-laki ada 17. Jadi ada jumlah kelas mahasiswa. Jumlah mahasiswa dengan kelas 2 TRPL ada 17 orang, sedangkan 2 TRPL B ada 10 orang. Kita cek lagi untuk memastikan. Nah, ini saya ini ya kita besar dulu. Nah, saya mengaitkannya itu dengan ID ini. Tinggal ID gendernya itu 12121212. Ini ID agama, ini agamanya. Nah, ini. Jadi tinggal panggil nomornya aja, dikaitkan-kaitkan aja dengan join untuk menambahkan jumlahnya dengan count gitu kan. Nah, seperti ini ya. Ketik dulu. Nah, ini seluruh sinteksnya, silahkan dicoba. Ini seperti ini kuningannya. Sama aja, tinggal di copy-copy. Terus beda di ujungnya. Terus ini untuk mengeluarkan, ini untuk menghitung jumlah ya, menghitung data mahasiswanya, untuk menghitungkan jumlah berapa yang kita hitung. Jumlah agama mahasiswa, jumlah negara mahasiswa, jumlah kelas mahasiswa. Dan ini untuk kita panggil SQL mana yang di atas ini ingin kita panggil. Oke. Mungkin segitu saja yang penjelasan yang saya sampaikan. Maaf apabila salah kata dan banyak kurangnya. Nanti saya akan perbaiki. Mungkin sekian presentasi saya kali ini. Saya tutup tentang pemrograman database dengan menggabungkan ke MySQL JDBC. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Goodbye.